Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Oktavianto Ramadan, Prodi PAI Siang. Langsung saja, saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Latar belakang, pendidikan Islam merupakan pondasi dan pijakan bagi seorang muslim dan muslimah untuk memiliki ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, akhlak yang mulia, pikiran yang bersih, hati yang bersih, dan jiwa yang bersih, agar tujuannya itu mudah untuk mencari sebuah ilmu. Karena syaratnya itu ya hati, pikiran, dan jiwa itu harus bersih segalanya, tidak ada yang kotor. Dasar-dasar pendidikan Islam itu ada 3 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga yaitu Ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber penting dalam ilmu pendidikan Islam karena Al-Quran merupakan pedoman bagi seorang muslim untuk mencari ilmu dari berbagai bidang dan aspek yang lainnya. Dan Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang masih bertahan hingga saat ini. Al-Quran mencakup 3 bagian penting. Yang pertama yaitu pengembangan akal. Pengembangan akal ini bertujuan agar peserta didik memiliki sebuah pemikiran yang kritis, logis, sistematis, dan diharapkan dapat mengasah keterampilannya dalam menjalankan perintah guru ataupun menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu penyucian jiwa atau biasa disebut tazkiyah al-nafs, yang bertujuan untuk membersihkan hati, pikiran, dan jiwa seorang peserta didik agar mudah untuk menuntut ilmu dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Yang ketiga yaitu pembentukan akhlak mulia. Sebagai peserta didik dalam lingkup Islam, itu akhlak mulia yang paling ke depan, karena percuma jika memiliki ilmu yang banyak tetapi akhlaknya tidak ada, itu sama dengan sia-sia. Jika ada seseorang yang seperti itu, maka orang tersebut akan lebih senang untuk merendahkan orang lain karena dia lebih memiliki ilmu yang banyak dan merasa dia lebih pintar dari orang lain. Itu kenapa akhlak mulia itu sangat dikedepankan daripada ilmu pengetahuan. Kedua yaitu hikmah, kebijaksanaan. Rasulullah dalam mengajar itu mencerminkan sebuah kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dengan tingkat pemahaman yang sesuai dan kondisi psikologis peserta didik yang mantap. Karena itu adalah sebuah metode yang penting dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu prinsip As-Sunnah. Yang ketiga tazkiyah atau penyucian jiwa. Seperti yang saya katakan tadi, dalam menuntut ilmu, hati, pikiran, dan jiwa itu harus bersih semua, tidak ada yang kotor sedikit pun. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Dalam pendidikan
ijtihad berperan penting sebagai dasar dinamis yang memungkinkan terjadinya penyesuaian pendidikan dengan berkembangnya sebuah zaman tanpa keluar dari nilai-nilai keislaman. Ijtihad juga memungkinkan terjadinya sebuah inovasi atau sebuah kemajuan pendidikan. Contohnya seperti kurikulum yang berimbang. Kurikulum yang berimbang itu kalau sebelum inovasi hanya ada ilmu agama, tetapi setelah adanya inovasi dan perkembangan itu ditambah satu lagi, yaitu ilmu umum. Ilmu umum itu seperti matematika, IPA, IPS, atau bisa jadi biologi, geografi, itu menjelaskan ilmu-ilmu tentang dunia. Ya seperti itulah ilmu umum, kira-kira seperti itu. Melalui ijtihad, pendidikan Islam tetap dapat menjawab tantangan globalisasi, modernisasi, dan transformasi sosial yang cepat tanpa kehilangan identitas keislamannya. Oleh karena itu, pentingnya bagi para pendidik dan akademisi muslim untuk menguasai metode ijtihad agar mampu menjadi agen perubahan yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan saya juga minta maaf Pak telat karena saya lupa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.